Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan Jejak Islam untuk Bangsa, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kolonialisme ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini akan diisi langsung oleh Kang Begi Rizkiansyah. Nah, beliau ini adalah founder dari Jejak Islam untuk Bangsa ya. Banyak menulis juga, dan khususnya untuk liputan perang Aceh itu Kang Begi ini menulis agak panjang ya di situs jejakislam.net. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sana. Untuk malam ini insya Allah tema yang akan kita bahas ialah membungkam ulama, Snok Hurkhronje, dan penaklukan Aceh. Baik, tidak berpanjang kalam, kami silakan kepada Kang Begi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di satu kesempatan lagi di diskusi bulanan JIB, dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan, diberikan waktu luang oleh Allah, dan mungkin semangat untuk menuntut ilmu, berbagi gitu ya, di tengah masyarakat yang mungkin sebagian dari masyarakat kita sekarang lagi demam dukun, demam pawang dan sebagainya. Cukup menyenangkan ketika teman-teman mau membagikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita menuntut ilmu bersama gitu. Tema kali ini adalah tentang perang Aceh, karena tepat pada 26 Maret 149 tahun yang lalu kapal dari Belanda, Citadel van Antwerpen, itu menembakkan meriamnya ke pantai Cermin kalau nggak salah di Aceh. Gitu. Jadi ini momentum yang sangat bersejarah gitu ya, meskipun ini satu invasi, tapi perang Aceh setidaknya memberikan banyak hal buat kita belajar dari sejarah, mulai dari bagaimana perang itu bisa berlangsung sampai 40 tahun, kemudian juga bagaimana faktor agama menjadi sangat penting dalam perang Aceh, kemudian juga termasuk yang sedang kita bahas, yaitu bagaimana pengetahuan bisa menjadi alat dari kolonialisme gitu. Nah, saya pikir belum banyak juga yang membahas ini dalam konteks sejarah Indonesia, gimana kolonialisme itu bisa bergandengan tangan dengan pengetahuan gitu. Apalagi membahas perang Aceh, ada beberapa karya yang sekarang baru keluar juga, misalnya Anton Stolwijk yang tentang perang Aceh juga, cuma bukan dari sisi seluruh kronya itu sendiri gitu. Sebentar, saya coba share screen. Apa sudah terlihat oleh teman-teman? Sudah, Kang. Oke. Jadi tema kali ini membungkam ulama, Snufrufronya, dan penaklukan Aceh. Kalau tentang perang Acehnya sendiri, mulai dari sejarah di balik perangnya itu sudah dituliskan di jejakislam.net. Teman-teman cari aja perang Aceh. Tapi yang sekarang pengen disorotin adalah bagaimana kiprah dari seorang orientalis, seorang yang berpengetahuan Islam, menggunakan pengetahuan itu untuk menaklukkan Islam itu sendiri, masyarakat Muslim gitu. Nanti kita akan belajar juga beberapa hikmahnya kali ya gitu. Nah, jadi kalau secara singkat, Snufrufronya itu sendiri lahir di Oosterhout, terus dia tahun 1874 belajar teologi di Leiden, bapaknya sendiri seorang pendeta, tapi kemudian dia kehilangan minat terhadap persoalan teologi, dia mendalami bahasa Semitik gitu di Leiden juga, dan menghasilkan doktornya studi doktornya adalah perayaan Mekah gitu. Itu tentang gimana prosesi ibadah haji, tapi dia juga menilai di perayaan Mekah itu sendiri bahwa Rasulullah SAW menurutnya mengambil beberapa tradisi gitu, jadi bukan berdasarkan wahyu, jadi ada pengetahuan Muhammad katanya, terus mengambil sana sini dan sebagainya. Kemudian tahun 18 setelah lulus dari Leiden, dia 1881 sampai 1887 dia mengajar di sana, khususnya untuk pegawai yang akan berangkat ke Hindia Belanda gitu. Jadi pengetahuannya tentang agama Islam sudah diajarkan untuk para aparat kolonial lah ya, sebelum sampai ke tanah air, ke sini maksudnya ke Hindia Belanda.
Kemudian yang menarik bulan Agustus tahun 1884 dia mengunjungi tanah Arab ya. Jadi Mekah, belum sampai Mekah, pertamanya ke Jeddah gitu atas undangan konsul Jeddah. Jadi konsul Belanda punya konsul di Jeddah, dan itu adalah J.A. Craig itu. Jadi dia secara khusus memberikan tugas yaitu untuk menyelidiki masyarakat Jawi. Masyarakat Jawi itu masyarakat Nusantara yang menetap di Mekah dan hubungannya dengan gerakan Pan-Islam. Jadi sejak awal memang kedatangan dia di sana ditugaskan secara utama gitu ya untuk diarahkan untuk persoalan politik sebetulnya, menyelidiki masyarakat Jawi dan hubungan dengan gerakan Pan-Islam, karena ketika itu gerakan Pan-Islamisme udah mulai bangkit. Meskipun harus diakui Snook sendiri punya minat yang besar terhadap studi Islam gitu. Jadi dia pengen belajar Islam langsung melihat dari masyarakatnya. Dan apalagi jika bisa masuk ke Mekah, karena pada saat itu saya nggak tahu kalau sekarang, mungkin pada saat itu tidak boleh orang bukan Islam masuk ke Mekah gitu. Nah makanya pada bulan Januari 1885 secara terbuka diketahui publik, Snook kemudian memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Nah, ini kontroversial karena nanti sebagian orang akan bilang, termasuk Koningsveld gitu, bilang dia itu berpura-pura gitu. Loh, kita mana bisa tahu orang masuk Islam pura-pura apa enggak? Kalau kita lihat dari surat-suratnya dia kepada teman-temannya sama orientalis, kemudian bagaimana kiprahnya, kita akan bisa menyimpulkan ke arah sana sebetulnya. Nanti saya akan tunjukkan sedikit. Jadi pada bulan Januari, pada 21 Januari 1885, Snook kemudian masuk ke Mekah gitu. Jadi artinya dia sudah sah sebagai muslim sehingga diizinkan oleh otoritas setempat untuk masuk ke Mekah gitu. Nah, nggak lama di sana, dia nggak sampai ibadah haji, bulan haji, dia kemudian harus keluar dari Mekah dan pada bulan Oktober kembali ke Leiden ke Belanda. Gitu. Nah, yang menarik pada bulan Juli 1888 itu pecah pemberontakan petani di Banten di Cilegon gitu. Nah, ini dibahas tuntas oleh Sartono Cardodirjo ya, bukunya diterbitkan oleh Kobam, nanti beli aja. Tapi nggak lama kemudian, oh ini sebentar, saya tunjukkan dulu ini surat Snook Khurguranya kepada Ignaz Goldziher, orientalis juga. Dan dalam pergaulan dengan banyak orang Mekah kenalan saya berusaha mencari pengajaran. Jadi dia berusaha untuk mencari pengajaran. Dan saya telah menemukan pintu-pintu gerbang ke kota suci itu kepada saya. Jadi dia sudah menemukan kuncinya, katanya. Tanpa izharul Islam, berpura-pura masuk Islam, sudah tentu saya tidak akan berangkat. Ini surat yang dibahas oleh Van Koningsveld di bukunya Snook dan Islam. Buku agak lama ya, tahun 90-an. Tapi dia meneliti surat-surat si Snook itu sendiri gitu. Nah, dan memang kabar Snook pura-pura masuk Islam itu bukan cuma berdasarkan surat. Jadi zamannya Kartini tahun 1900-an ketika Kartini nulis surat kepada Stella Zihandler, sahabat penanya itu ya. Dia bilang cerita tentang Snook Khurguranya, cerita tentang satu tokoh namanya Snook. Kemudian Kartini bilang, kau sudah pernah mendengar tentangnya, orang yang studinya menghabiskan diri setahun menyamar sebagai orang Arab di Mekah gitu. Jadi pada saat itu di lingkungan elit di Hindia Belanda, kalangan tertentu udah tahu Snook itu sebenarnya menyamar, atau setidaknya ada rumor bahwa dia itu menyamar, nggak benar-benar masuk Islam gitu. Tapi dari surat yang paling jelas saya rasa suratnya Goldziher gitu ya. Nah, dan ini seterusnya ini bisa dibaca di Complete Writings ya Kartini, surat-suratnya lengkap Kartini yang disunting oleh Hugh Scott. Gitu. Kembali lagi tadi kita bulan Oktober 1888 itu ada pemberontakan petani di Cilegon. Nah, bulan Juli. Nah, pada bulan Oktobernya, Snook sendiri yang mengajukan diri ke Menteri Jajahan Belanda, Menteri Kolonial Belanda, memberi informasi di Hindia Belanda gitu. Jadi dia mengajukan diri, dalam suratnya dia mengajukan diri sebagai seorang ahli yang pengen membantu pemerintah kolonial gitu. Dan pada saat itu dia sudah mempunyai reputasi sebagai seorang orientalis ternama gitu. Jadi setelah dia lulus doktoral, nulis Perayaan Mekah, itu namanya mulai naik di kalangan orientalis di akademisi di Belanda, karena dia banyak menyerang orientalis lain gitu. Dia bilang mereka itu nggak ngerti tentang Islam karena mereka tidak belajar Islam dari sumber langsungnya. Dia sedangkan si Snook ini kalau nggak salah bisa 15 bahasa termasuk bahasa Arab gitu. Jadi dia punya pengetahuan langsung belajar ke kitab para ulama dan sebagainya gitu. Dia jadi banyak menyerang orientalis lain misalnya kayak Vandenberg dan sebagainya gitu. Dia bilang ya mereka ini nggak baca aslinya, nggak baca sumber utamanya, nggak merujuk sumber utamanya seperti itu. Kemudian, nah ini makanya pada bulan Maret 1889 dia diizinkan ke Hindia Belanda mendapat tugas itu.
Singkatnya aja 89 sampai 1890 dia nulis Mekah di abad ke-19. Ini tentang orang-orang Jawi yang ada di Mekah gitu. Kurang lebih seperti itu, sejarah Mekah sedikit, topografinya dan segala macamnya. Kemudian tentang kehidupan orang Jawi, orang Nusantara di Mekah seperti apa. Nah, dia juga membuat laporan tentang hukum Islam gitu kan. Muhammadan Religious Administration Law. Kemudian tahun 1891 dia ditunjuk sebagai penasehat bahasa Timur dan hukum Islam oleh pemerintah kolonial. Nah, 16 Juli 1891 dia ditiba di Aceh, kemudian nggak lama, sekitar beberapa bulan, mungkin 6 bulan kali ya. Bulan Februari 1892 dia keluar dari Aceh. Setahun kemudian dia nulis buku The Acehers itu diterbitkan, itu sebetulnya laporan dari Snugrogranya di Aceh. Namanya Verslag Omtrent de Religious Politik Toestanden in Aceh. Jadi laporan tentang kehidupan status religius dan politik di Aceh. Gitu. Jadi dari buku itu kemudian diterbitkan buku Aceh, tapi nggak semuanya. Nah, buku Aceh tahun 1903 terbitkan, 1906 dia kembali ke Belanda, nggak jadi penasehat lagi, 1936 dia meninggal di Belanda. Itu singkatnya Snugrogranya secara singkat seperti apa. Tapi yang perlu kita ketahui, ini sebentar. Nah, ini ada satu cuplikan surat dari koran Batavia's Nieuwsblad tanggal 16 Mei 1889. Jadi nggak lama setelah dia tiba ya. Ini inti beritanya adalah Tuan Dr. Snugrogranya alias Mufti Haji Abdul Ghaffar. Jadi entah bagaimana pada saat itu media Belanda, setidaknya sebagian media Belanda sudah mentahbiskan dia sebagai seorang mufti gitu ya. Memang pada saat itu dia dikenal sebagai seorang muslim, dua orientalis yang mengajar di Leiden ya, orientalis terkemuka lah yang punya kredibilitas tinggi gitu ya. Nah, makanya di sini dia disebut aliasnya itu Mufti Haji gitu. Dan perlu diingat ini yang tulis bukan koran pribumi, jadi koran Belanda dan pembacanya pembaca Belanda gitu. Bukan orang kita yang mentahbiskan dia sebagai mufti, itu maksud saya. Gitu. Nah, dia menerima gaji 700 florin dan sebagainya. Jadi dibiayai, memang benar dibiayai oleh pemerintah kolonial Belanda gitu. Nah, ketika dia tiba di Aceh itu seperti apa sih suasananya? Jadi Snug tiba itu tahun 1891 bulan Juli. Nah, pada 1891 situasi di Aceh itu, perang Aceh itu pecah tahun 1873 gitu ya. Itu hampir 20 tahun, kurang lebih berarti 18 tahun sudah berjalan perangnya, dan itu bukan perang yang mudah buat pemerintah kolonial Belanda gitu. Perang pada saat itu Belanda akhirnya meleset, memprediksi bahwa dipikirnya setelah kesultanan nggak ada. Jadi 1873 Belanda itu datang, ekspedisi pertama mereka gagal. Panglima militernya Kohler malah tewas di tangan pejuang Aceh, ditembak. Mereka datang lagi kemudian kurang lebih beberapa bulan atau tahun depannya lah, kira-kira tahun depannya datang lagi. Nah, mereka berhasil menguasai kesultanan, istananya gitu. Sultan dan segala perangkatnya dan itunya mereka mengungsi. Nah, mereka pikir setelah menduduki istana tuh udah Sultan Aceh selesai, Aceh perlawanan selesai. Tapi ternyata enggak. Perangnya makin hebat, sultannya masih ada gitu. Tapi dan mereka nggak dapat apa-apa di Aceh gitu. Apalagi yang mereka dapatkan malah kebencian orang Aceh, apalagi setelah serangan dan genosida Belanda. Itu kurang lebih dari tahun 1874 sampai 79 tuh gencar-gencarnya Belanda menyerang ke sana kemari gitu ya, banyak membunuh, melakukan politik bumi hangus kepada masyarakat Aceh. Gitu. Ini kalau di jurnal genosida, saya lupa nama jurnalnya apa, tetapi jurnal tentang genosida yang nulis Emmanuel Craig, dia bilang pada saat itu memang Belanda melakukan genosida gitu. Nah, ini saya rasa ini juga istilah-istilah yang perlu kita dalami lagi. Selama ini kita belajar perang segala macam, tapi tidak menyentuh sisi genosida gitu terhadap masyarakat Aceh. Karena pada saat itu Van der Heyden yang memimpin penyerangan-penyerangan ke masyarakat Aceh itu, dia melakukan politik bumi hangus, bakar kampung, bakar rumah, kalau ada sawah dibakar, dihabisin, orang dibunuhin, anak-anak dan segala macamnya gitu ya. Jadi benar-benar bumi hangus, dan ini bikin masyarakat Aceh makin benci gitu. Dan selama tahun-tahun itu pula Belanda melakukan blokade pangan. Jadi lautnya Aceh, pantai barat terutama diblokade, sehingga sulit untuk masuk sebagian pangan. Dan jangan lupa mereka juga menghabisi namanya ladang dan segala macam. Jadi kalau kita baca laporan Emmanuel Craig itu, ada banyak orang kelaparan pada saat itu, dan mereka mengungsi besar-besaran gitu. Setidaknya dalam periode sekitar nggak nyampe 10 tahun sih, mungkin 10 tahun lebih lah, kurang lebih 6-7 tahun, itu ada 500 kampung yang di bumi hanguskan gitu. Jadi banyak banget, luar biasa gitu. Itu prediksinya seperti estimasinya sebesar itu gitu. Dan karena itu mereka juga nggak dapat apa-apa. Setelah bumi hangus, balik lagi nanti. Jadi terus penguasa lokal yang diajak bekerja sama, mereka mau tanda tangan kerjasama segala macam, naikin bendera Belanda. Tapi itu di depan mukanya doang gitu. Di belakangnya
mereka membiarkan para pejuang-pejuang Aceh itu nyerang-nyerang lagi pos-posnya Belanda gitu. Mereka benar-benar dikerjain lah ibaratnya orang-orang Belanda ini. Dan pemerintah Belanda akhirnya tahun 1884 setelah hampir mungkin 10 tahun perang, itu udah nggak mau biayain perangnya lagi, itu terlalu mahal biayanya gitu. Tahun 1877 aja, atau sekitar 4 tahun setelah mereka datang, itu udah lebih dari 70 juta gulden. Gitu. Dan ini udah melebihi biaya perang Aceh ini udah melebihi pemasukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gitu. Jadi pemerintah kolonial Hindia Belanda narikin pajak di seluruh Nusantara kita itu pemasukannya nggak seimbang sama biaya perang Aceh gitu. Makanya tahun 1884 mereka udah nggak mau lagi membiayai perang gitu. Terus pasukan Belanda udah disusutin dari 1.500 menjadi 6.500. Jadi benar-benar mereka ini udah susah lah di Aceh itu gitu. Itulah ketika Snoek datang tuh kondisinya seperti itu. Dan yang paling menarik adalah Belanda kehilangan seluruh wilayahnya gitu. Jadi kalau kita baca ketika tahun 774 mereka udah menduduki Aceh, itu cuma menduduki Kutaraja ya. Dulu istilahnya dalam itu bagian keratonnya. Kutaraja itu kayak kotak bagian kecilnya dari Aceh besar lah gitu. Dan mereka cuma sekitar situ aja. Seperti saya bilang tadi, mereka ntar menaklukkan satu wilayah. Mereka ajak penguasa lokal untuk bikin perjanjian. Mereka tinggalin lagi, nanti ya udah mereka nggak nurut sebetulnya gitu. Jadi banyak dikerjain lah Belanda itu. Jadi cuma nyisain Kutaraja dan pelabuhan aja, pelabuhan. Jadi satu titik pelabuhan gitu. Nah, makanya sejak tahun 1885 pemerintah Belanda di pemerintah militer Belanda di Aceh mereka memberlakukan namanya lini konsentrasi. Jadi mereka hanya mengkonsentrasikan militer mereka untuk melindungi pertahanan sekitar itu aja, Kutaraja aja gitu. Lo bayangin udah perang hampir 20 tahun dapatnya cuma satu wilayah kecil gitu. Aceh besar seluruhnya enggak, belum lagi daerah lainnya gitu. Itu benar-benar udah biaya perang udah susah, terus wilayah makin menyusut. Gitu. Jadi kehilangan 2/3 wilayahnya dari tahun awal-awal mereka datang gitu. Nah, ada satu hal lagi, Snoek juga datang pada tahun 1891 atau 1 tahun setelah dibentuknya Marsose. Marsose ini digagas oleh seorang jaksa dari Minangkabau yang ada di Kutaraja, namanya Muhammad Arif. Pokoknya gimana cara kita bikin pasukan, karena pada saat itu Belanda terlalu berat untuk melakukan ekspedisi kemana-mana gitu untuk militer. Mereka bawa meriam, narik segini, bawa orang kerja paksa untuk bawa barang-barang mereka. Mereka nggak bisa bertarung secara dekat, sedangkan pejuang Aceh itu jago untuk bertarung secara dekat dengan kelewangnya, dengan rencongnya, gitu. Dan mereka sering diambus, dijebak gitu ya, disergap. Nah, karena pasukan mereka yang terlalu berat, gitu. Akhirnya dibikinlah Marsose ini semacam pasukan elit yang siap tempur, jago untuk tarung jarak pendek, megang senjata jarak pendek, peralatan juga nggak banyak, makanya disebut pasukan infanteri jalan kaki gitu. Nah, itulah keadaan Snoek ketika tiba di sana, itu bukan keadaan yang baik gitu. Dan Snoek sendiri ketika melakukan studinya di Aceh, itu dia hanya di sekitar lini konsentrasi, di sekitar wilayah Belanda, dia nggak keluar-keluar gitu. Jadi dia memanfaatkan informan-informan pribumi ya, ada Dokarim, seorang pujangga Aceh, ada juga informan-informan lain, dia banyak menerima informasi dari mereka gitu. Dan hebatnya Snoek, saya rasa kita harus mengakui karya dia. Verslag ini, laporan ini tuh tebalnya luar biasa. Dan dari tebal yang luar biasa itu hanya 2 bab yang dipublikasikan menjadi buku The Aceh. Orang-orang Aceh ini. Nah, teman-teman kalau lihat itu ada saya capture sampul yang diedisi sekarang ya. Baru terbit sekitar 2 tahun yang lalu terbitkan ulang gitu. Itu buku yang bagus, lumayan tebal tapi ya ratusan halaman lah gitu ya, tebalnya lumayan. Tapi saya rasa sangat layak untuk dibeli gitu. Terbitan Mata Bangsa. Nah, dari laporan ini kemudian belakangan diterbitkan menjadi buku orang Aceh. Kalau teman-teman baca buku orang Aceh itu studi etnografi sebetulnya, bagaimana masyarakat Aceh itu hidup, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka punya tradisi pengobatan, bahkan bagaimana mainan tradisi anak-anak. Jadi nggak cuma soal politik. Meskipun tujuan di sana dia politis sekali gitu. Dan dia tahu itu. Tapi dia punya apa ya? Punya metodologi yang punya standar yang sangat tinggi untuk menulis laporan gitu. Jadi harus semua tentang masyarakat dan segala macamnya. Saya nggak bilang laporannya sempurna, ada kritik juga misalnya dari Ibrahim Alfian bagaimana Snoek banyak salah data juga katanya. Tapi pada intinya dia menyiapkan laporan itu secara komprehensif untuk pemerintah kolonial Belanda bagaimana harus bertindak. Itulah studi etnografinya Snoek gitu. Jadi Snoek ini nggak main-main lah dalam mengeksplor pengetahuannya, mencari tahu tentang masyarakatnya. Sebagaimana dia tertarik datang ke Mekah untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Mekah itu hidup gitu.
Nah, ini kata si Snook, jadi untuk mendapatkan fondasi pengetahuan yang memadai mengenai pengaruh Islam atas kehidupan politik, sosial, dan domestik masyarakat Aceh, sejauh kondisi setempat memungkinkan, saya memutuskan untuk hidup berbaur. Ini saya tebalkan sendiri, yang tebalnya dari saya sendiri. Dalam kehidupan masyarakat menjadi subjek penelitian saya. Ya kalau kita bilang dia berbaur, iya, dia di lini konsentrasi pun ada masyarakat Aceh yang hidup di situ, gitu, di sekitar kekuasaan Belanda di Kota Raja itu. Dia berbaur di situ, tapi memang pembauran terbatas gitu. Jadi satu sisi dia mungkin berbaur sebagaimana untuk melakukan studi etnografi, tapi juga dia punya pengetahuan terbatas ketika dia hanya berhubungan dengan para informan gitu. Sedikit banyak pengetahuannya juga bergantung sama informan. Dia mengumpulkan naskah-naskah tentang jihad dan segala macam, naskah para ulama dikumpulkan. Dia melakukan foto-fotografi gitu ya, moto-motoin orang Aceh. Seperti dia di Mekah itu moto-motoin orang Mekah. Kalau kita cari orang Indonesia di Mekah abad 19 itu hampir semua foto-foto dia, atau semua kali ya. Gitu. Jadi memang benar-benar karyanya tuh luar biasa dalam arti dia serius banget gitu untuk mempelajari masyarakatnya. Meskipun itu untuk kolonialisme sebetulnya. Gitu. Nah, ini di surat keputusannya, ini saya kutip dari surat dia kepada Gubernur Jenderal. Jadi menurut surat keputusannya ini penting untuk mengetahui tugasnya itu agar selanjutnya Dr. Snook Khurkhronya ini diberi pengaruh langsung yang tetap atas urusan pemerintahan sipil di Aceh. Ini saya tebelin pemerintahan sipil karena kenyataan ya Snook juga ngurusin militer gitu. Jadi dia overlap dari job desk-nya gitu dan daerah taklukannya. Dan kepada Gubernur Aceh, jadi waktu itu Belanda menaruh namanya gubernur. Gubernur ini kadang gubernur militer, kadang sipil dan militer, kadang militer doang, tergantung situasi politik di sana gitu. Ketika situasi memanas biasanya akhirnya hanya gubernur militer, meskipun ada orang sipilnya juga gitu. Belakangan ada orang sipilnya. Gitu. Dan itu berganti-ganti banyak orang gitu ya. Agar selanjutnya dalam penanganan dan pengaturan urusan Aceh yang berada di luar lingkup kerja militernya, sebanyak mungkin bekerja sama dengan Dr. Snook Khurkhronya. Jadi Snook itu memang ditugaskan untuk soal sipil, dan meskipun nanti di overlap kepada militer, tapi di luar kerja militer dia juga diminta untuk bekerja sama. Jadi semua pejabat di sana diharapkan bekerja sama atau dalam tanda kutip melayani Snook gitu. Gimana caranya dia biar bisa efektif lah di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Ini saya kutip dari surat dia kepada Gubernur Jenderal tahun 1898 gitu. Jadi menceritakan kembali pengalaman dia gimana diterjunkan di Aceh. Gitu. Nah, masih terlihat ya slide-nya? Oke. Jadi menurut Snook itu Belanda itu gagal karena mereka nggak ngerti tentang bahasa, negeri, dan rakyatnya Aceh. Gitu. Dan memang itu benar gitu. Ada beberapa pejabat yang ditugaskan ke sana, tapi mereka tidak mampu memberikan laporan atau pendalaman sedalam Snook gitu. Dan menurut Snook nih di Orang Aceh Jilid 1 dia nulis kesalahannya ia, maksudnya Belanda, adalah selalu menunda aksi yang telah dimulainya. Dan ia terlalu banyak mengalami periode kepasifan. Jadi menurut Snook, Belanda dia terlalu banyak nganggur aja di sana. Dan mereka terlalu pasif, nggak agresif. Gitu. Jadi dia menyarankan militer yang agresif, bukan pasif. Gitu. Sementara kendala paling serius justru terdapat pada fakta bahwa garis-garis kebijakan, jadi policy pemerintah kolonial di sana itu didorong oleh mayoritas orang yang tidak memahami persoalan. Jadi menurut dia orang-orang di sana, pejabat di sana itu nggak ngerti persoalannya seperti apa sih di Aceh itu, gitu. Dan memang ternyata ya harus kita akui Snook itu benar. Belanda itu nggak terlalu ngerti tentang bahkan masyarakat Islam di Hindia Belanda. Sampai baru kemudian timbul ada beberapa orientalis yang mulai mendalami seperti Karel Frederick Hall di Sunda gitu ya. Tapi itu pun banyak prasangka-prasangka gitu. Mereka nggak menguasai kitab-kitab, nggak seperti Snook lah gitu. Sedangkan Snook ini paham mazhab Syafi'i seperti apa dan segala macamnya gitu. Kitab-kitab ulamanya, dan dia sempat bahkan ngaji pada ulama-ulama Syafi'iyah yang asal Nusantara di Mekah. Gitu. Meskipun secara singkat gitu ya, ikut dalam halakoh-halakohnya gitu lah, kira-kira seperti itu. Makanya dibilang ini orang Belanda itu gagal karena udah mau pasif, mereka nggak ngerti persoalan gitu. Seperti itu. Jadi dia memang selalu menunjukkan bahwa dirinya yang paling mengerti. Itu pula celaan-celaan yang diberikan kepada orientalis-orientalis Belanda lainnya gitu. Anda tuh nggak ngerti persoalan, baca sumber utamanya. Dan Snook kalau menulis dalam kritik itu tajam-tajam banget gitu. Kepada para orientalis pun begitu. Jadi seperti itulah. Dia sangat-sangat pride-nya tinggi lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita baca Orang Aceh, jadi menurut Snook itu masyarakat Aceh itu ras yang paling berani lah. Paling tidak di Hindia Belanda ini itu orang paling berani gitu. Mereka juga nggak sopan katanya gitu. Kemudian mudah menghunus rencong.
Dan menurut Snook, pada dasarnya asal-usul orang Aceh itu keturunan Hindu gitu. Cuma dia nggak bisa membuktikan itu. Dia bilang yang entah dari mana asalnya gitu. Jadi tidak mengelaborasi lebih dalam dari mana Hindunya gitu. Bahwa pada masa lalu ada pengaruh Hindu, iya mungkin gitu. Tapi sampai detik ini, sampai pada saat itu, dia tidak bisa membuktikan bagaimana alurnya gitu. Runutannya itu seperti apa gitu. Bahwa ada pengaruh Hindu, iya, di hampir di seluruh Nusantara pasti ada pengaruh Hindu ya. Cuma sedalam apa itu tidak dibahas sama dia gitu. Dan menurut dia ini penting, masyarakat Aceh itu bukan penganut yang taat tapi percaya tahayul. Nah, ini nanti kita bahas lagi gitu. Dan salah satu yang harus digarisbawahi adalah menurut Snook, sebagaimana di seluruh Hindia Belanda di Nusantara ini, pengaruh adat itu ada di atas pengaruh syariat Islam, bahwa adat dan segala macamnya dia tulis terus, dan hukum itu hukum syariat atau hukum agama harus berjalan seiring, meskipun dalam prakteknya adat memainkan peranan yang jauh lebih besar gitu. Jadi baik dalam soal Aceh maupun soal lainnya di Nusantara, menurut Snook, Islam, syariat Islam itu di bawah adat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat soal adat ini sedikit, ini adalah perdebatan klasik para orientalis gitu. Mereka tuh pengen tahu sejauh mana sih Islam itu dipraktekkan di masyarakatnya, misalnya di Nusantara gitu ya, atau di Aceh. Apa sih, sejauh mana sih mereka dari pakem-pakem syariatnya, dari ajarannya itu dipraktekannya sejauh apa gitu. Mereka pengen tahu murnikah Islam yang ada di Nusantara, kira-kira seperti itu gitu. Praktek masyarakatnya murni nggak sih, apa banyak menyalahi syariat katanya. Dan ini mereka berdebat nih. Jadi untuk melihat masyarakat Islam di Nusantara atau di Aceh itu kita lihat kitab-kitabnya atau ngelihat masyarakatnya gitu. Ini mereka bukannya mereka puritan seperti Muhammadiyah atau Irsyad gitu, pengen puritan Islam yang murni gitu, bukan. Karena motivasinya atau niat dibalik itu adalah legal positivism gitu. Jadi pandangan hukum para orientalis adalah bagaimana sih Islam itu dipraktekkan, atau yang terjadi masyarakat Islam itu soal syariatnya bagaimana hukum Islam itu, kemudian nanti akan dilakukan kodifikasi dan kemudian diberikan kategori-kategori sesuai dengan pemikiran hukum Barat. Ada hukum keluarga, hukum publik, padahal kan dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Ya nggak ada hukum privat, hukum publik gitu loh dalam Islam gitu kan. Sejauh yang saya tahu gitu. Ini dibahas di Leon Busken ya, The Invention of Islamic Law, di jurnalnya baca aja, itu bagus sekali. Bagaimana perdebatan klasik ini menjadi perdebatan orientalis, dan menurut Snook, Islam yang ada, kita menilai Islam itu adalah Islam dipraktekkan di masyarakat gitu. Ya udah, Islam yang katanya penuh tahayul ya, sebab itu tidak murni Islamnya, banyak kan pengaruh Hindunya atau pengaruh tahayulnya lah gitu, nggak cuma Hindu ya gitu. Nah, menurut Snook, jadi ulama ini merasa jijik dengan hukum adat gitu. Jadi sejak awal, karena menurut Snook masyarakat Islam tidak mempraktekkan hukum Islam dan banyak pengaruh adat, maka ulama menjadi jijik gitu dengan hukum adat. Mereka nggak senang sama masyarakatnya seperti itu. Nah, disinilah kita mulai melihat bagaimana Snook membentuk persepsi bahwa Islam, adat, dan masyarakat dan ulama itu saling bertentangan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana upaya-upaya dia untuk menilai seperti itu. Gitu. Dan yang penting dalam karya Snook adalah dia membagi kekuasaan lah, kita bisa sebut seperti itu. Yang berkuasa, yang berpengaruh di Aceh itu ada 3 pihak. Ada Ule Balang, Hulu Balang, atau Sultan. Ada Ule Balang, ada Sultan, dan ada ulama. Gitu. Ule Balang ini adalah tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu, tapi kekuasaannya kekuasaan sekuler, bukan kekuasaan agama gitu ya. Dan mereka lebih banyak berpengaruh atas ekonominya kepada masyarakat gitu. Mereka biasanya orang kaya, terus mereka menurut Snook adalah menjalankan adat, bukan syariat gitu. Jadi sejak awal dia memecah. Saya jadi ingat Clifford Geertz misalnya, ketika membentuk misalnya abangan santri dan priai gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak sama persis, cuma dia sejak awal sudah memberikan kategori-kategori yang kaku gitu loh. Ule Balang itu pokoknya kekuasaan wilayah, ekonomi, nggak misalnya nggak peduli soal syariat atau nggak mentingin syariat. Padahal misalnya kita bisa lihat Ule Balang yang berpengaruh di Kesultanan Tuanku Hashim yang menjadi wali sultan muda itu nantinya, itu seorang Ule Balang yang taat syariat gitu. Jadi sejak awal dia melakukan pemilahan kategorisasi, dikelompok-kelompokkan, ulama di sini, adat di sini, nggak dekat ulama segala macam. Dan pengaruh Ule Balang ini melampaui sultan. Dalam beberapa hal pendapat Snook ini benar. Jadi ketika Belanda mulai menyerang Aceh, itu keadaan Sultan Aceh juga bukannya yang solid-solid amat gitu. Udah banyak penguasa-penguasa lokal, raja-raja lokal yang tidak terlalu bergantung pada sultan. Mereka punya perjanjian dengan sultan, jadi semacam federasi lah ya. Gitu. Nah, Sultan Aceh ini membawahi federasi, mereka antara membayar pajak,
Tapi yang berkuasa di wilayah itu adalah si Ule Balang ini gitu. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang rigid, yang kaku gitu loh. Yang saklek lah gitu ya. Nah, terus kata Snook juga, Ule Balang ini lawannya adalah ulama. Mereka terancam oleh pengaruh ulama. Jadi ditabrakin gitu loh. Dihadap-hadapkan antara ulama dan Ule Balang. Gitu. Sejak awal menurut dia seperti itu. Nah, makanya menurut Snook kita ini harus merangkul Ule Balang. Kenapa? Kita bantu mereka mempertahankan kekuasaan mereka dari ulama. Jangan sampai direbut ulama kekuasaannya. Dan agar mengandalkan perlindungan Belanda. Nah, si Ule Balang ini biar kekuasaannya tetap berdiri, nggak direbut sama ulama, mereka harus mengandalkan perlindungan Belanda dan mereka harus membantu Belanda. Jadi sejak awal dia bilang yang kita rangkul nih Ule Balang nih, jangan ulama gitu. Emang gimana sih pendapat Snook tentang ulama itu sendiri? Nah, sebelum kau sampai ke ulama, pembagian yang kedua adalah sultan gitu. Jadi di Aceh itu setidaknya sampai menjelang perang ada 3 sultan yang berpengaruh. Pertama Sultan Mansur Shah, dia sampai 1870. Memang ini 3 tahun sebelum perang Aceh pecah gitu ya. Tapi dalam masa-masa akhir Sultan Mansur Shah itu sudah ada intrik-intrik gejala-gejala Belanda mulai mencari-cari masalah dengan Aceh gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Shah tahun 1870 sampai 74. Beliau umurnya singkat karena ketika 1873 Belanda menyerang, 1874 Belanda menyerang kedua kalinya, ekspedisi militer keduanya menyerang Kesultanan, itu terjadi wabah disentri kalau nggak salah. Dan Sultan ini termasuk yang kena gitu. Sultan Mahmud Shah ini kena wabah penyakit sehingga beliau meninggal di dalam setelah mereka keluar dari wilayah Kutaraja itu, Kesultanan dalam itu. Dalam apa namanya kekuasaan di luarnya lah gitu ya. Mereka pindah kekuasaan, pindah tempat lah gitu. Kemudian Sultan ini meninggal. Nah, yang diangkat adalah Sultan Daud Shah yang waktu itu masih anak-anak gitu. Nah, makanya Sultan Daud Shah ini punya walinya salah satunya Tuanku Hashim yang saya bilang tadi gitu. Sultan Daud Shah sendiri itu fotonya yang sebelah kanan, itu wafat 6 Februari 1938 di Batavia. Kalau teman-teman lihat Instagramnya, Pemprov DKI itu baru memugar makamnya gitu. Jadi bisa diziarahi juga. Nah, menurut Snook, jadi para Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Daud Shah ini, lebih-lebih calon sultan yang sudah ditaklukkan sekarang, jadi Sultan Mahmud Shah dan Sultan Daud Shah, bukan keturunan raja-raja yang dahulu berkuasa dan bukan pewaris kekuasaan mereka. Jadi Sultan Daud Shah terutama dianggap bukan pewaris kekuasaan. Dia nggak berhak menyandang gelar sebagai sultan. Jadi si Snook ini merasa lebih penting dan lebih tahu siapa harusnya sultannya gitu loh. Ini surat Snook pada Gubernur Jenderal tahun 1904. Gitu. Jadi menurut Snook ini sultan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, jangan dianggap sebagai sultan. Ini orang nggak sah nih jadi pewaris kesultanan dan Kesultanan Aceh nggak perlu diakui, udah selesai ketika Sultan Mahmud Shah meninggal, udah habis Kesultanan Aceh. Apalagi kita menguasai istananya gitu kan. Meskipun sultannya pindah keluar, udah nggak usah diakui lagi, nggak ada pentingnya kesultanan itu. Itu menurut Snook. Jadi jangan sampai pemerintah bikin salah langkah, akhirnya malah mengakui kesultanan. Menurut Snook itu nggak perlu, apalagi sultan terakhirnya ini nih, Sultan Daud Shah yang masih anak-anak ini, dia diangkat jadi anak. Padahal pada masa lalu di banyak kesultanan itu pewaris tahtanya anak-anak itu normal gitu ya, terlepas kita setuju apa enggak, dan biasanya diwakili oleh wali gitu ya. Bahkan di kerajaan-kerajaan di Eropa mungkin seperti itu gitu. Tapi menurut Snook enggak, ini bukan pewaris utama gitu. Meskipun dia anaknya gitu. Nah, makanya Belanda itu menyebut the pretending sultan, sultan yang berpura-pura. Dan saya nggak bikin kata-kata ini sekarang ya. Jadi ini satu kartu pos atau foto, ada captionnya Mayor Infantry Van den Maten, terus ada Tuanku Muhammad Daud Shah, the pretending sultan. Mereka kasih label itu, sultan yang berpura-pura. Jadi mereka tetap nggak, sangkin nggak mau ngaku ini, mereka bilang sultannya sultan pura-pura gitu. Dan asisten Vermeulen. Gitu. Jadi sejak awal memang diposisikan jangan sampai pemerintah kolonial menurut Snook mengakui sultan ini gitu. Ini sultan pura-pura, udah nggak usah. Dan memang setelah 1874 pemerintah kolonial menguasai Kutaraja, mereka langsung bilang Kesultanan Aceh dengan ini dihapuskan gitu. Padahal kesultanannya ada waktu itu. Cuma mereka bilang udah nggak ada, kita udah menguasai tempatnya dah, mereka dihapuskan. Jadi sehalu itu ya, dalam arti mereka pokoknya bilang ini kita udah menang waktu tahun 74, kita udah menang, sultan udah nggak ada dah gitu. Dan sampai terakhir pun sampai ini difoto dilakukan ketika sultan ini menyerah. Nanti akan dibahas lagi kenapa beliau menyerah gitu. Jadi mereka tidak pernah mau mengakui itu gitu. Ini sultan pretendent, sultan pura-pura gitu, saking bencinya mungkin gitu ya.
gitu. Nah, jadi menurut Snook, Sultan ini pengaruhnya sedikit, bahkan sebelum perang gitu. Makanya nggak usah diakui lagi dan nggak perlu dipulihkan kesultanan, karena sebelum Snook datang sempat ada gagasan bagaimana kalau kita memulihkan kesultanan, karena perang nggak habis-habis nih, masyarakat sih nggak berhenti nyerang gitu. Gimana kalau kita surat menyurat dengan sultan ini atau walinya lah ya waktu itu, kita pulihkan kesultanan, tapi mereka harus mengakui kita. Itu kan biasa dilakukan oleh pemerintah kolonial di daerah-daerah lain. Mereka mereka akhir bikin perjanjian, sultannya diangkat lagi atau ahli waris atau keluarganya dijadikan sultan, tapi bikin perjanjian takluk sama Belanda ya, kira-kira gitu. Nah, Snook bilang jangan, ini nggak perlu dipulihkan lagi kesultanannya gitu. Ini sultan pura-pura nih, nggak perlu ada lagi gitu. Dan jangan buang-buang waktu karena sultan ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah ulama nantinya dan ule balang, katanya gitu. Makanya hal itu kalau kita akui kesultanannya atau kita pulihkan kekuasaan sultan ini, kata si Snook kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia bilang hal itu akan menyebabkan banyak kepala akan memusuhi kita. Kalau kita pulihkan, kita malah akan dimusuhi oleh siapa? Oleh ule balang. Gitu. Karena kita memulihkan sultan, kita malah mengangkat sultan, bukan mengangkat oleh balang. Katanya. Lalu kita akan memerlukan tentara-tentara semata-mata untuk mendukung tuntutan hak sultan kita. Dan kita malah jadi repot karena kita harus memberikan tentara kepada sultan itu. Gitu. Karena dianggap sultan ini nggak punya tentara, nggak punya kekuasaan, nggak punya pengaruh. Gitu. Terus kemudian dilanjutkan di suratnya itu juga, di paragraf lainnya, baik para tengku maupun petualang tidak ada yang bertindak menurut instruksi kesultanan. Jadi menurut dia, para tengku, para ulama itu, dan para petualang. Petualang ini adalah penguasa-penguasa lokal yang punya pasukan-pasukan yang bukan berdasarkan ulama gitu. Jadi seperti Teku Umar misalnya. Itu nggak ada yang nurut sama sultan gitu. Kata Snook seperti itu, makanya nggak perlu dipulihkan. Nah, makanya ketika sultan itu menyerah pada 1903, kata Snook, oh ya, by the way, sultan ini menyerah karena istrinya dijadikan sandera gitu. Jadi jahat juga nih. Van der Heyden waktu itu Van Dalen waktu itu panglima militernya menculik istrinya sultan gitu. Menculik istrinya kemudian jadikan sandera, ya akhirnya sultannya menyerah gitu tahun 1903. Makanya kata si Snook, ketika kebijakan apa yang harus dilakukan ketika sultannya sudah menyerah? Kasih tunjangan, jangan kasih wewenang gitu. Dan yang menarik adalah jamin pendidikan anaknya. Jadi anaknya sultan, Tuanku Ibrahim itu kalau tidak Tuanku Ibrahim itu disekolahkan ke Bandung gitu. Dan kata Snook, bagus nih anaknya jadi kita sekolahin ke Bandung, kita harus jamin pendidikannya biar tidak mendapatkan pendidikan di Aceh yang buruk, katanya gitu. Pengaruh buruk dari bapaknya dan pendidikan Aceh yang buruk. Jadi dianggapnya pendidikan di Aceh, ya maksudnya pasti pendidikan agama gitu kan. Karena tidak ada sekolah barat di Aceh pada saat itu. Itu buruk pengaruhnya, apalagi bapaknya. Ya, kita pisahin nih anak sama bapaknya. Jangan sampai dia terpengaruh bapaknya. Dan itu menjadikan positif buat kita. Karena anaknya jadi sandera gitu. Jadi dia menyetujui politik-politik culas seperti itu gitu ya. Dan asingkan ketika Sultan ini kemudian menyerah, tapi ternyata diam-diam Sultan ini masih menjalin dengan para pejuang Aceh, menjalin hubungan, bikin surat ketahuan gitu. Nah, akhirnya Sultan ini diasingkan keluar Aceh pertama ke Ambon. Itu diasingkan ke Ambon. Pokoknya kata Snook jangan diasingkan ke Mekah gitu. Karena akan seperti nanti ada ulama lain yang akhirnya kabur ke Mekah malah kelanjutin perlawanan ya, mereka mempengaruhi para orang-orang naik haji untuk terus berperang gitu ya dari Mekah sana. Makanya jangan ke Aceh gitu. Jangan ke Mekah gitu. Jadi Sultan itu dijadikan sandera, diasingkan, anaknya dijadikan sandera tanda kutip ya, bukan dipenjara tapi disekolahkan, mendapatkan pendidikan barat dan segala macam, beri tunjangan dan memberi wewenang. Kira-kira seperti itu polisi kepada Sultan yang menyerah gitu. Itulah politiknya pandangan Snook dan nasihat-nasihat dan kebijakannya kepada Sultan. Gitu. Nah, faktor yang terakhir ini adalah ulama. Jadi tadi ada ule balang, ada sultan, dan ini yang terakhir yang berpengaruh di Aceh, ulama. Gitu. Nah, ini ulama ini dia punya pandangan yang menurut saya sangat negatif gitu ya, pandangan kepada para ulama gitu. Jadi para kiai dan yang berkaitan mengurus hukum Islam itu orang-orang yang fanatik kata Snook. Nah, ini kita juga sering dengar kata fanatik, gitu, arogan dan menjengkelkan. Dan kedudukan ulama ini tadinya nggak diperhitungkan kata Snook, tapi gara-gara Belanda datang dan menerapkan lini konsentrasi, artinya pasif secara militer, akhirnya malah ulama ini merebut pengaruh oleh balang gitu. Karena ulama ini yang menggelorakan jihad dan segala macam. Nah ini dari Aceh Jilid 1, kata Snook, para ulama dan teolog menyibukkan diri mereka untuk mencari dan mengumpulkan teks-teks yang diajarkan ke dunia berikutnya.
berupa perbedaan tajam antara muslim dengan kafir. Jadi menurut Snook, ulama inilah yang mengompor-ngompori biar orang-orang Islam itu di masyarakat Aceh benci sama orang kafir gitu. Ini halu juga ya, maksudnya Snook itu nggak berpikir bahwa pada masa lalu Kesultanan Aceh itu sangat kosmopolitan dan banyak pedagang-pedagang dari luar negeri yang otomatis orang kafir, orang bukan Islam, itu nggak masalah gitu, nggak ada masalah dengan orang Aceh gitu. Tapi menurut dia orang-orang Muslim itu benci sama orang kafir, maksudnya Belanda pada saat itu, karena ulama nih yang ngompor-ngomporin nih, mereka nyari-nyari teks yang mencari-cari perbedaan tajam gitu. Padahal dia nggak mau mengakui bahwa orang Aceh itu benci kepada orang Belanda yang waktu itu bukan orang Islam, orang kafir, karena mereka menjajah, bukan karena kekafiran itu sendiri gitu loh, bukan karena masalah agama, tapi karena masalah mereka menjajah gitu, dan membatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial. Nyata tajamnya perbedaan ini dengan agama melakukan pemaknaan yang sempit. Nah, jadi kembali lagi istilah ini mereka jadi benci orang kafir karena provokasi para ulama lah kira-kira gitu. Karena ulama ini memaknai agama secara sempit gitu, kata Snook seperti itu. Jadi dia bilang harusnya dipahami jangan sempit-sempit biar nggak benci sama orang kafir. Padahal orang Aceh itu benci karena orang kafir Belanda pada saat itu karena mereka bukan karena kekafirannya tapi karena menjajahnya itu gitu. Dia nggak mau mengakui itu gitu. Dia nggak mau mengakui bahwa faktanya orang Aceh itu terganggu dengan penjajahan. Dan mereka merasa seperti banyak orientalis kolonial pada masa itu, mereka berhak mewarisi apapun yang ada di Hindia Belanda ini. Gitu. Ya, ini kutipannya di jilid 1 ya. Orang-orang Aceh yang melawan ini, anak-anak muda ini yang jihad fisabilillah melawan Belanda, katanya adalah anak-anak muda yang menjadi korban fanatisme, katanya. Wah, asik banget kata fanatisme ini. Melalui ajaran-ajaran yang mereka terima berkaitan dengan perang suci. Gitu. Jadi anak-anak muda ini di brainwash, mereka ini korban fanatisme nih anak muda nih. Mereka di brainwash berkaitan dengan perang suci, maksudnya jihad fisabilillah. Dan pahala surga yang menanti bagi seorang syahid. Jadi diiming-imingi pahala syahid lah gitu. Diiming-imingi pahala surga buat yang syahid tanpa melalui perhitungan, maksudnya tanpa hisab terlebih dahulu. Begitulah kredo yang diajarkan kepada mereka. Gitu. Jadi buat Snook, ketika orang Aceh melawan dengan semangat jihad fisabilillah, itu mereka tuh fanatik karena korban fanatisme gitu, diiming-imingi oleh janji surga gitu. Nah, padahal memang begitu ajarannya kan. Maksudnya kan seperti itu di bab-bab tentang jihad fisabilillah gitu kan ya. Tapi menurut dia ini korban fanatisme aja gitu. Dan siapa yang mengajarkan fanatisme itu? Ya tentu saja para ulama gitu. Dan ulama ini berkonflik tajam dengan ule balang gitu. Jadi karena sudut pandang Snook adalah ulama ini orang-orang ambisius yang pengen merebut kekuasaan. Jadi mereka ulama adalah orang-orang yang ambisius dan bertujuan kurang lebih secara terbuka untuk menyerang wilayah para ule balang. Jadi menurut Snook ini ulama ini punya nafsu duniawi pengen berkuasa kira-kira gitu. Dan yang dikuasai adalah wilayah-wilayah para ule balang. Sebuah puncak dari kemegahan duniawi di mata orang Aceh. Ketika menjadi ule balang menurut Snook itu kemegahan duniawi, puncaknya seperti itu. Nah, ulama ini ngiri, makanya mereka pengen menyerang ule balang gitu. Mereka ditemukan di antara pemilik gelar tanpa wilayah kekuasaan. Jadi ulama ini pemilik gelar, punya gelar tapi nggak punya kekuasaan, yang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan pengikut. Dan ulama ini berarti tukang cari pengikut gitu, dan mengungguli ule balang. Jadi benar-benar sudut pandangnya adalah bagaimana rivalitas politik, kira-kira seperti itu. Ulama itu benar-benar di Aceh itu adalah seorang rival politik, punya ambisi duniawi, pengen berkuasa di wilayah sendiri. Jadi pengen merebut wilayah ule balang sedemikian rupa sehingga mereka dapat memaksa ule balang baik untuk memberikan konsesi yang besar bagi mereka atau mengosongkan wilayah mereka kehendaki. Jadi luar biasa sekali tendensiusnya kalau saya bilang seperti itu. Karena buat Snook, ulama itu pengen wilayah kekuasaan ule balang, pengen kemegahan duniawi, biar mereka mendapatkan konsesi, mungkin harta segala macam, kekuasaan bagi kekuasaan, atau kosongkan wilayahnya gitu. Usir ule balangnya, kira-kira seperti itulah. Yang berkuasa adalah ulama. Jadi benar-benar tendensinya negatif, tendensius sekali, perspektif benar-benar negatif terhadap ulama, orang-orang ambisius, orang-orang yang arogan, fanatik, dan segala macamnya lah seperti itu. Dan mereka pengen duniawi, kira-kira seperti itu. Itulah Aceh jilid 1 ya. Gitu. Nah, ulama, salah satu contoh adalah Teku Ciditiro. Jadi Teku Ciditiro ini satu gelar sebetulnya yang turun-temurun, kemudian yang paling terkenal adalah Syekh Muhammad Saman gitu ya. Nah, Teku Ciditiro Syekh Muhammad Saman ini adalah ulama par excellence yang dihormati sebagai pemimpin, masyhur karena pengajaran, taat hukum agama. Jadi dia memuji Teku Ciditiro ini. Memang Teku Ciditiro ini luar biasa ya. Menurut Anthony Reid, dia ini bukan cuma ahli agama tapi ahli strategi perang juga gitu. Dan ulama ini saking berpengaruh, dan ini benar gitu.
dia berpengaruh pada sultan, dan dialah yang menghalang-halangi perdamaian antara Belanda dengan Sultan Aceh gitu. Jadi ulama ini benar-benar provokatif, pengen wilayah, termasuk Cidi Tiro ini yang dia mendekati ulama, berpengaruh pada ulama, sehingga menghalangi segala macam upaya rekonsiliasi damai dengan Belanda gitu. Tapi dan kita memang harus mengakui dan memang benar, Teuku Cidi Tiro itu adalah ulama yang luar biasa karena dia bisa memimpin pasukan. Jadi bukan cuma masalah agama atau bicara tentang jihad segala macam melawan Belanda, ya melawan kolonialisme, bukan, tapi juga mengatur strategi perang dan segala macamnya gitu. Diceritakan Teuku Cidi punya pasukan yang biasa melakukan pengeboman rel kereta, penyerangan pos gitu, dan itu benar-benar intens gitu ya, terutama ketika Belanda menerapkan lini konsentrasi gitu. Itu dibully lah, diserang lah habis-habisan pos-pos Belanda itu. Pasokan mungkin rantai logistiknya diputuskan, mereka ngerusak jaringan-jaringan kereta dan segala macamnya gitu. Nah, makanya ulama ini menurut Snook, balik lagi, mereka diuntungkan dengan perang Aceh. Kenapa? Mereka dengan perang Aceh mereka bisa dapat tempat jadinya di mata masyarakat. Mereka bisa mendapatkan pengaruh di mata masyarakat gitu. Sebagai representasi dari hukum agama, ia harus dapat menggenggam kekuasaan penuh. Dan tak seorang pun berani menunjukkan permusuhan terbuka terhadap para ulama gitu, terhadapnya ya. Jadi menurut Snook, karena ulama ini representasi dari agama, dari hukum agama, dia harus berkuasa, dia dapat berkuasa gitu, dan tidak seorang pun yang berani melawan ulama secara terbuka gitu. Menurut Snook seperti itu. Padahal mungkin kalau tidak berani secara terbuka berarti secara tertutup orang nggak suka sama ulama, kan logikanya seperti itu. Dan memang Snook bilang masyarakat sebenarnya terganggu dengan gerakan-gerakan jihad para ulama ini, dengan gerombolan-gerombolan. Nah, Snook memakai istilah gerombolan ya. Setidaknya itu dalam versi terjemahannya gitu. Jadi dan orang nggak senang sebenarnya sama ulama, nggak berani menunjukkan permusuhan terbuka. Tapi itulah yang terjadi, dan itulah yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada Ule Balang yang berkuasa, yang berpengaruh di masyarakat, Nusnuk, dan dia bertentangan dengan para ulama karena ulama ini mau merebut kekuasaannya. Ada juga sultan yang sama sekali tidak berpengaruh, Nusnuk, ya udah nggak usah diakui, menyerah ya menyerah aja, dijauhkan aja dari masyarakat seperti itu. Tapi ada ulama yang menjadi provokasi, fanatik, terus mengobarkan perang sabil, terus mengompori orang-orang menjadi fanatik. Kemudian ulama ini juga punya ambisi terhadap kekuasaan wilayah, gitu, pengen berkuasa dan segala macam. Kira-kira seperti itu gitu. Bagaimana Stok melihat tiga pihak yang berpengaruh di Aceh ini dibagi-baginya seperti itu, gitu. Nah, ini kata Stok, mereka juga memiliki semangat dalam tujuan suci agama sebagaimana kita ketahui sangat baik. Setiap kali energi mereka habis, ia akan ditumbuhkan kembali oleh para ulama yang lebih ambisius, yang kekuasaannya tegak atau jatuh dengan perang suci tersebut. Jadi masyarakat Aceh ini didoktrin perang suci, dan tiap kali mereka kalah, mereka mungkin patah semangat, nanti dikomporin lagi sama ulama yang lebih ambisius lagi gitu. Jadi ulama saling bersaing untuk untuk mengompori masyarakat gitulah. Nah ini makanya perangnya ini nggak habis-habis kata Snook. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang menganggap ketika istana kesultanan sudah direbut maka perang selesai gitu. Itu kan perang-perang ala Eropa gitu ya. Tapi nggak dengan perang Aceh. Perang Aceh itu perang rakyat. Nah rakyat ini punya bahan bakar perang dari mana nih? Dari para ulama gitu. Inilah ulama-ulama ambisius yang kekuasaan itu bisa tegak atau jatuh karena perang suci itu, karena perlawanan terhadap Belanda itu. Gitu. Jadi Snook dapat mendeteksi bahwa, dan itu benar, bahwa perang Aceh ini terus berjalan karena dorongan para ulama gitu. Dipimpin oleh para ulama seperti itu, dan itu bisa dibaca di bukunya Teguh Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, itu buku bagus sekali, disertasi beliau ya. Gitu. Nah makanya bagaimana strateginya Snook? Snook menasehatkan kebijakan Belanda ini harus berporos pada membungkam ulama. Gitu. Jadi kebijakan yang defensif nggak akan memberikan keuntungan buat Belanda. Jangan defensif, agresif. Gitu. Harus ofensif, yang bikin musuh itu berpikir. Jadi mereka itu nggak macam-macam sama kita, kira-kira seperti itu. Yang kedua, menurut Snook, ya ini bisa dibaca terutama di buku nasihat-nasihat Snook ya. Ada sekitar 7 jilid, tapi yang jilid 2 dan 3 terutama tentang perang Aceh. Jadi menurut Snook, jauhkan masyarakat dari pengaruh ulama. Ulama inilah yang bikin masyarakat fanatik dan segala macam. Dan sebetulnya kata Snook, masyarakat tuh nggak senang sama ulama. Karena mereka pengen hidup tenang, malah ada gerombolan-gerombolan jihad ini katanya gitu. Mereka terganggu gitu. Itu menurut Snook gitu. Padahal dia nggak mau ngakui bahwa masyarakat itu punya kebencian mendalam terhadap Belanda gitu ya. Apalagi ada genosida dari sebelum-sebelumnya gitu.
Terus manfaatkan konflik dengan Ulai Balang tadi saya sebut karena ulama itu berambisi untuk merebut kekuasaan Ulai Balang. Makanya kita rangkul Ulai Balang. Kita berikan perlindungan biar kekuasaan mereka utuh, tapi mereka punya ketergantungan sama Belanda. Kira-kira seperti itu. Dan manfaatkan rivalitas antar ulama ini sedikit aja. Menurut Snook, Tengku Ciditiro sama Tengku Kutakarang punya 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 pandangan yang berbeda, punya rivalitas gitu kira-kira seperti itu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa setiap ulama itu pasti ada perbedaan pendapat gitu ya. Cuma buat Snook ini dipandang sebagai rivalitas. Salah satu contohnya, menurut Snook ya, saya tidak bisa belum punya akses untuk mengakses kepada karya-karya Tengku Ciditiro sepertinya memang sulit. Saya belum tahu kalau ada kitabnya yang masih beredar gitu ya. Tapi kalau Tengku Kutakarang ini ada kitabnya, Tazkirat Ar-Rakidin kalau nggak salah. Nah itu menurut Snook, Tengku Ciditiro bilang kalau orang yang masuk dalam lini konsentrasi yang hidup di bawah kekuasaan Belanda itulah kafir, murtad. Menurut Snook seperti itu pendapatnya Tengku Ciditiro. Sedangkan Tengku Kutakarang enggak, mereka tetap jadi Muslim. Biarkan mereka kita manfaatkan untuk mengetahui misalnya dapat informasi Belanda itu sedang apa sih di sana di lini konsentrasi di kekuasaannya. Menurut Snook ini adalah rivalitas ulama yang harus kita manfaatkan gitu. Tapi tetap kata Snook ujung-ujungnya ulama walaupun berrivalitas mereka nggak senang sama kita, kira-kira seperti itu. Makanya hancurkan kelompok ulama atau kata bahasa Snook partai ulama gitu ya. Dan dia benar-benar bilang hancurkan pukulan keras saya kutip di nasihatnya, surat tanggal 9 Maret 1895. Dia bilang sesudah itu musuh yang sudah terdesak itu harus sekali-sekali diberikan pukulan keras, dihajar habis-habisan lah kelompok yang gerombolan jihad ini. Terutama perlu dilakukan segala upaya yang mungkin untuk menangkap kepala-kepala gerombolan. Kepala gerombolan siapa lagi ya, bukan ulama. Hidup atau mati. Jadi buat Snook ini ulama ini harus dihancurkan gerakannya, ditangkap hidup atau mati gitu. Sehingga kerja mereka jadi berbahaya. Maksudnya ulama jadi susah gitu. Mereka kerja tuh jadi berbahaya, jadi nggak tenang gitu ya. Gitu. Padahal keadaan sekarang ini udah senang, udah aman, udah menguntungkan. Pokoknya bikin mereka nggak tenang, jangan sampai tenang-tenang, jangan sampai mereka santai, habisi kelompoknya hidup atau mati gitu. Jadi menurut saya ketika orang berargumen bahwa Snook ini nggak dia cuma dimanfaatkan pemerintah kolonial, nggak juga, dia itu aktif kok memberikan nasihat bahkan sampai soal militer gitu. Bahkan ketika harus bagaimana menghadapi para ulama dan segala macam, dia nggak cuma urusan sipil gitu, dan dia bukan orang yang dimanfaatkan, mereka saling memanfaatkan lah gitu. Nah, kemudian Snook bilang, selama kita tidak membuat kehidupan para kepala sabil ya ulama ya maksudnya, dan gerombolan-gerombolan yang berbahaya, susah, maksudnya jadi susah, selama kita nggak buat gerombolan dan ulama ini susah, tapi hidup mereka enak, ya selama itu pula tindakan kita di Aceh ya udah tanpa landasan, sia-sia maksud Snook gitu. Ini setahun kemudian ditulis seperti itu. Jadi kepala sabil gerombolan ini harus dihabisi gitu. Jangan mereka bikin tenang. Selama kita nggak menghabisi mereka, ya kita sia-sia. Dan terbukti, keturunan-keturunan Tengku Ciditiro itu dihabisi sampai bawah gitu ya. Setelah Ciditiro itu ada namanya Muhammad Amin, itu juga dihabisi. Kemudian ada keturunan lagi juga dihabisi gitu. Jadi benar-benar dicabut hingga akar-akarnya, kira-kira seperti itu. Itu yang policy yang mereka terapkan kepada para ulama. Jadi harus karena ulama ini mengobarkan fanatisme, ya harus dibungkam. Dibungkamnya gimana? Dihabisin, diberi pukulan keras, hidup atau mati. Seperti itu. Itu policy-nya dia. Nah, tapi ini ada juga. Nah, makanya menurut Snook, temannya Belanda itu adalah jumlah massa yang besar. Maksudnya apa? Masyarakat Aceh secara mayoritas. Itu teman Belanda katanya. Kepentingan mereka itu diidentikan dengan kekuasaan penjajah. Artinya apa? Mereka itu punya kesamaan kepentingan loh dengan penjajah. Mereka pengen hidup tenang, pengen damai, dan segala macam. Sementara musuh-musuh masyarakat, musuh-musuhnya adalah kaum fanatik yang kecewa dengan keadaan yang kekacauan terus-menerus gitu. Jadi dipolarisasi ya, dibelah antara masyarakat dengan ulama. Teman Belanda ini adalah masyarakat, mereka sama kepentingannya kok sama Belanda gitu. Dan musuhnya adalah kaum fanatik yang kecewa, ulama-ulama ini yang pengen kacau terus-menerus, yang mereka diuntungkan dengan ada perang sehingga mendapatkan pengaruh karena mereka pengen cari wilayah dan segala macam. Jadi benar-benar ulama ini dipisahkan dari masyarakat. Dalam benaknya Snook ini harus dipisahkan, harus dijauhi dari masyarakat, harus dihabisi ya segala macamnya gitu. Makanya menarik gitu kalau kebijakan Snook terutama soal strategi militer ofensif, artinya mereka harus memburu yang mana yang melawan gitu ya. Dan kata Snook lawan gerilya dengan gerilya gitu. Di sini kita lihat gimana Marsossi kemudian jadi satu kelompok yang efektif. Meskipun Marsossi ini sudah ada sebelum Snook, tapi dengan ada nasihat Snook bahwa gerilya ini harus dilawan dengan gerilya, ya udah itu lebih efektif gitu ya. Terus
pada masyarakat larang ada senjata, jangan sampai mereka megang senjata, bikin aturan yang keras tapi efektif katanya. Gitu. Hukum masyarakat yang membantu gerombolan musuh. Jadi yang membantu dihukum, yang melawan, membantu pejuang Aceh itu dihukum, yang membantu Belanda itu beri imbalan. Nah, tapi kata Snook ini, jangan merusak kampung, membakar rumah ibadah. Gitu. Jadi cukup habisi kelompok ulamanya aja, jangan sebuah masyarakat dihabisin kayak si Van der Heyden itu. Itu bikin masyarakat malah jadi benci. Gitu. Kerjasama dengan kekuatan lokal, milisi atau penguasa, bisa Ule Balang atau milisi-milisi lokal seperti saya bilang tadi, salah satunya Teku Umar gitu. Teku Umar pada saat itu adalah seseorang yang berpengaruh, tadinya bukan Ule Balang, dia punya kelompok milisinya sendiri gitu loh. Kalau penulis barat bilangnya warlord, tapi saya rasa itu bukan istilah yang tepat ya. Nah, makanya Belanda mencoba menjalin kerjasama dengan Teku Umar, walaupun di PHP berkali-kali gitu. Mereka Belanda bikin ini, disuruh waktu itu ada kapal karam di pantai mana saya lupa gitu ya. Terus di Sandra nih kapal Inggris ini sama penguasa lokalnya. Nah, Teku Umar disuruh, ayo bebaskan para Sandra, kamu kan katanya mau kerja sama kita. Teku Umar datang ke kapal di Sero, ini bukannya dibebaskan, malah dihukum, dibunuh orang-orang di kapal itu gitu. Belanda ngamuk lah, ini kan kapal Inggris. Dia susah dia. Terus akhirnya diburu lah. Terus kemudian diblokade karena Teku Umar punya banyak lada gitu, tanaman lada, diblokade pantai lautnya sehingga dia nggak bisa memanfaatkan itu. Akhirnya Teku Umar bikin surat pengen bekerja sama dengan Belanda, dan surat itu betul ada gitu ya. Nah, menurut Belanda, menurut Snook, jangan kasih hati dulu, jangan langsung percaya, kasih tugas lagi, ngapain kasih tugas lagi. Buat orang Aceh, Teku Umar ini istilahnya main perang, itu istilah dari Acehnya, main perang, jadi pura-pura aja sama Belanda gitu. Buat orang Aceh seperti itu. Snook tahu Teku Umar ini sering PHP, kalau kata Snook dia ini oportunis gitu lah. Tapi ya udah percayain aja selama dia bisa menjalankan tugas, dan akhirnya Belanda mempercayai lagi. Kemudian di PHP lagi terakhir kali, akhirnya Belanda nggak memberi ampun kira-kira. Nah itu gimana, ini dibahas dengan sangat menarik oleh Martin Kitson ya. Jadi bagaimana Belanda memanfaatkan kekuatan lokal, termasuk pembahasan tentang Teku Umar yang berkali-kali mem-PHP Belanda gitu ya, ngibulin Belanda lah gitu. Nah, terus tata kembali kampung-kampung yang sudah tenang gitu, ditata kembali, dibangun lagi jalannya dan segala macamnya. Gitu. Kurangi pajak yang berat dan kerja paksa. Jadi jangan sampai orang-orang Aceh itu dipakai buat kerja paksa. Atau jangan dibebani dengan pajak yang berat. Adakan pembangunan fasilitas dan perdagangan. Jadi perdagangan harus jalan. Ini gimana cerdiknya Snook untuk merebut kepercayaan masyarakat Aceh gitu. Jadi yang disikat cukup gerombolan para ulama aja, masyarakat jangan bangun rumah ibadah. Makanya ketika itu Belanda membangun Masjid Raya, Masjid Baitur Rahman sekarang itu bangun, yang setelah mereka habisi, mereka bakar pada saat perang, pada saat penyerbuan pertama. Dalam waktu kemudian mereka pengen cari muka lah, mereka pengen merebut kepercayaan, dibangunlah Masjid Raya itu, Masjid Baitur Rahman itu gitu. Jadi pada awalnya dibangun oleh Belanda. Cuma saya tidak tahu sejarah kelanjutannya bagaimana, tapi pada saat itu Snook pada tahun 1900-an awal, Snook bilang, ini ada satu imam, saya lupa namanya siapa, Teku Ibrahim kalau nggak salah. Imam ini nggak laku di masyarakat Aceh, makanya masjidnya sepi katanya gitu. Masyarakat Aceh nggak percaya sama masjid yang kita bangun, kira-kira seperti itu. Itu pada masa lalu ya, gitu. Ketika masjid terjadi perang gitu. Yang sekarang kan kita tahu Masjid Baitur Rahman ya alhamdulillah udah rame segala macam. Jadi konteksnya harus dipisahkan gitu. Tapi ya dia mengakui bahwa kita harus membangun fasilitas gitu. Nah, jadi makanya ketika ulama sudah dihabisi, maka tugas kita di Aceh yaitu menanamkan keyakinan pada penduduk, kepada para kepala dan penduduk, serta membiasakan mereka untuk berpikir bahwa mereka ini harus mematuhi penguasa asing gitu. Jadi setelah situasi tenang, diadakan pembangunan, mereka tuh masyarakat harus yakin bahwa kita loh yang berkuasa, dan mereka harus terbiasa dengan itu gitu. Mereka harus patuh gitu. Mereka yang tidak mau damai terhadap pikiran seperti itu disebabkan kebencian atau kepentingan sendiri, harus dibuat tidak berdaya. Buat orang yang nggak mau nurut, ya udah dibuat tidak berdaya, kata Snook seperti itu. Jadi tanamkan kepada pikiran masyarakat Aceh, kita ini bisa dipercaya, kita ini harus dipatuhi, seperti itu kira-kira ya. Dan kita ini penguasa asing gitu loh. Mereka harus terbiasa dengan itu, harus beradaptasi gitu. Di surat yang lain, ini kan tahun 1896. Di surat lain mereka harus beradaptasi terhadap penguasa kafir, nggak bisa, gitu, nggak bisa enggak gitu loh. Nah, makanya kata Snook, pertanyaan utamanya sekarang bukan lagi seberapa banyak hukum Allah yang bisa diterapkan kepada pemeluk Islam, tapi seberapa besar Islam sejalan dengan kehidupan modern bangsa Eropa. Gitu. Ini di Aceh jilid 2. Jadi ketika bicara dengan bab masa depan Islam, Snook bilang,
udah sekarang pokoknya bukan lagi hukum Allah itu bisa apa enggak katanya. Orang Islam tuh harus mikir gimana mereka bisa sejalan dengan hukum kehidupan modern bangsa Eropa. Dan Snook memang penganut politik asosiasi secara umum ya di Hindia Belanda itu menurut Snook kita harus level, kita setara, dia nggak rasialis gitu. Kita jangan rasialis sama orang-orang Hindia Belanda, orang pribumi maksudnya. Mereka itu harus hidup bergandengan tangan dengan kita. Gitu. Itu Snook percaya masa depan di Hindia Belanda seperti itu. Gitu. Kemudian hilangkan ajaran jihad kata itu udah nggak bisa lagi lah, ajaran jihad sudah tidak boleh ada lagi gitu, dan mereka harus membiasakan dengan penguasa Belanda. Islam harus mengikuti arus zaman, menerima adat dan kebiasaan kosmopolitan, itu poin-poinnya Snook. Jadi Islam itu harus ikut zaman, progresif gitu kata Snook. Modern sih, dia nggak bilang progresif, modern, dan menerima adat. Seperti kita ketahui adat itu harus di atas syariat gitu. Adat itu sendiri bukan selalu dengan ritual, tapi adat ini dalam pandangan orientalis adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Gitu. Jadi bisa juga kebiasaan, tidak melulu soal adat dalam arti ritual atau apa enggak. Gitu. Kemudian kebiasaan yang kosmopolitan yang modern dengan bangsa Eropa, gitu. Dan menyingkirkan hukum usang abad pertengahan mengenai hubungan Muslim dengan non-Muslim dan ajaran jihad. Nah, ini saya pikir jelas ya. Jadi namanya Muslim dengan kafir itu nggak perlu dibedakan lagi. Gitu. Menurut Snook ya. Terus ajaran jihad tidak perlu ada lagi. Gitu. Tidak perlu ada pembeda lagi. Karena kita hidup dengan bangsa modern, bangsa Eropa. Itu hukum Islam itu hukum usang abad pertengahan. Ini diulang-ulang sama Snook di tulisan-tulisan yang lain ya, di kumpulan tulisan kalau kita baca misalnya di Islam di Hindia Belanda kalau nggak salah, itu juga hukum usang abad pertengahan. Jadi kata-kata abad pertengahan hukum usang itu banyak diulang-ulang sama Snook gitu. Ya termasuk soal jihad dan segala macamnya gitu. Di karangan Snook yang misalnya mengenai pan-Islamisme juga seperti itu gitu. Jadi kata Snook, pada saat ini, sikap saling percaya dalam hubungan dengan mereka yang memiliki ajaran-ajaran asing yang dibutuhkan oleh kaum muslim, khususnya bagi mereka yang hidup di bawah aturan Eropa, semua harus mengakui bahwa doktrin jihad merupakan hambatan serius. Jadi dalam hubungan masyarakat yang saling percaya antara pemerintah kolonial dengan orang pribumi di Aceh, mereka butuh ajaran-ajaran asing, ajaran Eropa itu ya maksudnya. Dan khususnya bagi mereka yang hidup di bawah bangsa Eropa, bahwa jihad ini udah doktrin yang serius lah, hambatannya serius, ini menghambat gitu. Jadi kalau Anda pengen hidup di bangsa Eropa dan menurut dia masyarakat butuh itu gitu, maka harus doktrin jihad harus disingkirkan. Jadi kalau menurut saya Snook ini agak halu gitu ketika dia percaya bahwa masyarakat itu butuh Belanda, terus mereka tidak senang dalam para ulama karena ulama itu cuma cari kedudukan dan segala macamnya gitu. Seperti itu kira-kira nasihat Snook ya untuk kebijakan pemerintah kolonial. Terus ada juga dia bilang, pada akhirnya ulama yang ada pun harus melepaskan ajaran jihad dan hidup dengan doktrin yang secara praktis tidak berbahaya. Berarti dia mengakui doktrin jihad itu berbahaya buat pemerintah kolonial. Buat kolonialisme, buat penjajahan, jihad itu berbahaya. Makanya dia bilang pada akhirnya nanti ulama pun ada, tapi dia harus melepaskan ajaran jihad dan hidup dengan doktrin yang tidak berbahaya. Nah, terus di paragraf berikutnya kurang lebih, namun sebelum tiba hari itu, benteng politik Islam terakhir mungkin akan jatuh di bawah pengaruh Eropa, dan masyarakat Muslim yang kurang beradab akan dipaksa tunduk pada pemerintahan Eropa yang kuat. Gitu. Jadi sebelum sampai ulama nanti akan melepaskan doktrin jihad, ya pada akhirnya mereka akan jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Suka nggak suka, dengan terpaksa atau tidak, dengan kekerasan atau tidak, dan mereka akan dipaksa beradab. Berarti Muslim yang tidak di bawah pemerintahan Eropa tidak beradab. Gitu. Dan mereka dipaksa tunduk pada kendali pemerintahan Eropa yang kuat. Ini juga dibahas tentang bagaimana nanti Hindia Belanda politik asosiasinya gitu, sama seperti itu, ajaran hukum abad pertengahan dia tuh disingkirkan aja gitu, dan mereka harus paksa hidup dengan bangsa Eropa yang modern gitulah, kira-kira seperti itu. Sebagai penutup mungkin kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya seperti apa sih nasihat Snook ini, efektif nggak sih gitu, bahwa Snook akhirnya melihat, dan itu betul, perang di Aceh itu bukan perang kesultanan, tapi perang rakyat gitu. Dan itu benar, sultannya telah menyerah pun masyarakat Aceh masih melawan, nggak pengaruh gitu. Dan itu di bawah kendali ulama gitu ya. Dan kebijakan perang Snook itu yang menghancurkan ulama, terus merebut kepercayaan, suka tidak suka ada berhasilnya gitu loh. Ulama benar-benar ditumpas gitu ya, yang melawan, tapi tidak semuanya berhasil. Kenapa? Pertama, Snook itu tidak semua nasihatnya diikuti. Tahun 1904, jadi sekitar 2 tahun setelah dia keluar dari Aceh, meskipun dia masih menjadi penasehat ya, itu Van Dalen itu, di bawah Van Dalen, mereka melakukan genosida lagi, terutama ke Gayo gitu ya.
itu anak-anak, orang dewasa, perempuan semua habis mati. Kalau teman-teman lihat foto iseng googling itu perang Aceh atau Aceh Orloh gitu ya. Itu banyak foto-foto yang mengenaskan gitu di mana Marsose berdiri di atas mayat-mayat gitu. Nah, itu tahun 1964. Artinya nggak semua nasihat Snook tentang membakar kampung, menghabisi laki-laki perempuan eh, itu diikuti gitu. Ada juga dia nasihatnya nggak diikuti karena dianggap sok tahu, terlalu terlalu dekat dengan pribumi. Jadi ada banyak faksi di pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Dia satu ketika bersahabat dengan Van Hoots, yaitu menjadi gubernur militer di Aceh. Tapi satu ketika juga ada pengikut penerus-penerus Van Hoots misalnya nggak nurut sama Snook gitu. Tapi yang kita tahu ternyata walaupun ulama sudah dihabisi, rakyat Aceh tuh walaupun perlawanannya mungkin meredah gitu ya, nggak terlalu besar sebesar dulu, tapi mereka masih melawan sehingga ketika Belanda sudah mulai menguasai lebih banyak Aceh, itu masih terjadi pembunuhan-pembunuhan random terhadap orang Eropa gitu. Misalnya tiba-tiba orang Eropa ditusuk gitu. Aceh Murd atau orang-orang Aceh gila lah kalau kata orang Belanda gitu ya. Tiba-tiba aja nggak ada apa-apa orang Belanda ditusuk di Kutaraja gitu. Nah itu orang-orang Aceh yang masih melawan, tapi mereka mengaku itu orang gila gitu. Jadi mereka nggak mau mengakui bahwa perang ini udah usai, belum usai gitu. Makanya ketika sebagian sejarawan bilang 40 tahun, artinya kan 1873 sampai 1913. Tapi setelah itu masih ada pembunuhan-pembunuhan random gitu loh. Mereka masih membenci pemerintah kolonial. Jadi tidak sepenuhnya benar dan menurut menurut James Siegel gitu ya tentang disertasi tentang Aceh, Stok ini keliru ketika menganggap Ule Balang ini seperti landlord atau penguasa-penguasa feodal di Eropa. Gitu. Penguasa feodal di Eropa itu benar-benar menguasai para petani-petani atau masyarakat umum ya. Karena mereka tuan tanah, petani ini bekerja pada landlord yang mereka bergantung kehidupannya pada landlord. Tapi ternyata tidak semua masyarakat Aceh itu bergantung pada Ule Balang. Kondisi ekonominya beda gitu loh. Mereka tidak punya ketergantungan ekonomi yang penuh seperti landlord di Eropa. Makanya ketika Ule Balang berkuasa, nggak semua yang ngedengerin Ule Balang seperti itu. Dan bagaimanapun kebijakan-kebijakan Snook ketika dia bereksperimen di Aceh itu diterapkan sebagai prototipe kebijakan Islam di Hindia Belanda. Jauhi Islam politik, tentang pan-Islamisme, tentang ajaran jihad, tentang hukum Islam itu hukum awal pertengahan yang usang. Bagaimana masyarakat itu dengan halunya dia bilang mereka itu butuh kita, mereka itu kita didik, mereka berjalan bergandengan tangan dengan kita, gitu segala macam. Gitu. Jadi itu dijadikan prototipe untuk kebijakan-kebijakan atau nasihat-nasihat yang secara Hindia Belanda secara keseluruhan gitu. Dan disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa Snook itu bukan cuma sekedar orang pintar yang suka belajar agama yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial, tapi tidak, dia aktif ketika dia dengan sadar memenuhi permintaan Kreutz untuk ke Mekah gitu, untuk mempelajari gerakan pan-Islam. Dia dengan sadar dan aktif mengajukan diri untuk menjadi penasehat, gitu kan? Dia dengan sadar dan aktif untuk terlibat dalam urusan-urusan militer, gitu. Jadi nggak sekedar, saya pikir naif kalau menganggap Snook ini sekedar orang yang dimanfaatkan. Dia memungkiri bahwa pengetahuan dan kolonialisme itu bisa berjalan bergandengan tangan, gitu. Bahwa ilmu itu bebas nilai, ya tidak seperti itu, gitu. Snook itu adalah penganut kuat tentang kolonialisme, gitu, dan itu dibuktikan di kiprahnya di Aceh. Saya pikir itu aja nih beberapa bacaan, teman-teman bisa beli kalau masih tertarik baca Aceh, orang Aceh ini jilid 1 dan 2. Terus ada nasihat-nasihat Snoek Roegrange selama masa kepegawaiannya pemerintah Hindia Belanda itu 1889 sampai 1936, jilid 2 dan 3 terutama ya. Jilid-jilid lain tuh ada banyak tentang di Hindia Belanda lah, tentang pan-Islamisme, tentang haji dan segala macam, tapi yang terutama yang tentang Aceh jilid 2 dan 3 gitu. Kemudian ada Christina Carvalho, Snoek Roegrange Biography and Perception, ini tesis di Universitas Amsterdam kalau nggak salah. Snoek Roegrange dan Islam ini PhD Van Koningsveld, terutama tentang surat-surat pribadi Snoek, termasuk tentang pura-pura bermasuk Islamnya itu dia. Terus ada ini saya bilang tadi The Course of Co-option, ini Martin Kitson, tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda di Aceh itu memanfaatkan kekuasaan lokal. Apa sih benefitnya, efektivitasnya, dan segala macamnya. Saya pikir itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak bisa mungkin mendapatkan gambaran Snoek yang benar-benar utuh karena karya dia banyak banget. Ya bayangkan dalam terbitan bahasa Indonesianya aja kumpulan tulisannya ada 11 jilid gitu ya. Saya lagi nyicil bacanya lah gitu. Tapi yang tentang Aceh memang bacaannya tentang orang Aceh dan nasihat-nasihatnya itu sih. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi setidaknya kita tahulah gambaran-gambaran gimana pengetahuan dan kolonialisme diwakili oleh orientalis itu bisa bergandengan tangan dan tidak mungkin
bukan tidak mungkin dalam kebijakan-kebijakan berbagai negara selanjutnya tetap berlaku seperti itu. Lebih kurang mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Begi atas paparan materinya. Sama-sama. Sangat menarik ya. Baik, kepada teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kami silakan. Oh ya, ada yang raise hand dulu nih. Dari Kak Mia MP, silakan. Silakan. Ya, Kak Mia. Assalamualaikum Mas Begi. Waalaikumsalam, Mbak. Ini menarik banget ya. Kayak saya seperti apa yang melihat paparannya Mas Begi ini kayak melihat apa yang sedang di depan mata kita gitu, terutama yang memanfaatkan rivalitas antar ulama, terus ada kelompok ulama, kayaknya kayak dejavu ya Mas ya. Terus ini yang saya mau tanya ini ya, selain meneliti masyarakat Aceh, apakah Snuk Nugroho ini juga meneliti masyarakat lain yang kemudian dijadikan laporan atau buku khusus, khususnya ini untuk masyarakat Jawa ya? Karena saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa bisa dibilang Snuk ini merekomendasikan pemerintah kolonial Belanda untuk menghidupkan ritual-ritual yang mungkin asalnya dari zaman Hindu dan Buddha ya. Jadi maksudnya, atau dengan kata lain, apakah ada bukti nyata tertulis bahwa Snuk mempelopori munculnya Islam kejawen di Jawa? Ya maaf kalau jadi melenceng dari Aceh ya, cuman kalau boleh tolong dijawab Mas Begi. Itu aja. Oke. Ya, sama-sama. Jadi kalau jadi Snuk itu sebelum ke Aceh, dia selama di Hindia Belanda sempat kayak berkeliling beberapa tempat di Jawa menulis tentang laporan, cuma sepertinya tidak selesai atau saya belum mendapatkannya gitu ya, laporan yang tentang masyarakat Jawa secara umum gitu. Tapi kalau kita baca dari tulisan-tulisan dia, dari nasihat-nasihat dia, ya tergambar sih sebenarnya policy atau kebijakan untuk masyarakat Hindia Belanda mau di Jawa mau di mana itu sedikit banyak tergambar. Kalau tentang menyokong ritual-ritual, saya belum menemukan gitu. Jadi saya tidak bisa berpendapat, nggak tahu lah gitu ya. Mungkin ada atau saya belum baca. Tapi yang pasti adalah kalau kita melihat pandangan Snuk tentang Islam dan adat, bahwa yang terjadi adalah kita harus, ini dia berdebat dengan para orientalis juga ya, bahwa melihat Islam di Hindia Belanda atau di Nusantara itu, lihatlah yang terjadi di masyarakat, yang dipraktekkan masyarakat, itu yang harus kita akui, bukan Islam yang ada di kitab-kitab gitu. Jadi, dan itu kalau Islamnya, dan ternyata kan kesimpulan Snuk seperti itu, adat selalu berada di atas pengaruh syariat gitu. Jadi syariat Islam itu hanya diakui ketika pengaruh adat itu mengakui gitu. Kalau misalnya tentang hukum Islam nggak diakui tentang sama masyarakat adat, norma-norma masyarakat, ya jangan diakui syariat Islam itu. Kira-kira seperti itu. Bisa dibilang menyokong atau tidak tergantung, tapi yang jelas menurut dia syariat itu di bawah adat. Itu tuh fix lah, itu pendapatnya Snuk di mana-mana saya pikir gitu. Dan ya balik lagi ya, para orientalis bukan peduli soal kemurnian Islam seperti Muhammadiyah atau Al-Irsyad atau apa, bukan. Semata-mata ini pandangan hukum mereka, bagaimana paradigma hukum di Barat dipakai untuk melihat hukum di masyarakat kita, pada masyarakat Muslim seperti itu. Itu tuh baca di jurnal Leon Buskan, The Invention of Islamic Law, itu bagus. Mungkin bisa rekomendasi ke sana lagi nanti soal itu. Saya pikir dari saya itu, Bu. Baik, terima kasih. Berikutnya. Selanjutnya Kang Syahril, silakan. Suara saya jelas, Kak? Ya, jelas. Ya, jelas. Izin bertanya ya, Bang Begi. Nama saya Syahril Ramadan dari Lampung. Saya pengen bertanya tentang, tadi kan dikatakan bahwa Snuk itu punya nasihat gitu kan, banyak banget gitu nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda gitu kan. Dan yang paling utama ya dari penelitiannya tentang The Acehers yang 2 jilid itu, yang terbit di 1893 ya. Nah, setelah itu kan Snuk itu secara aktif memberikan nasihat-nasihat ya ke Hindia Belanda, termasuknya ya nasihat tentang kebijakan Islam politik, di mana Islam itu dikelompokkan menjadi 3 golongan itu kan, tentang Islam yang beraliran politik, ritual dan sosial gitu kan. Nah, setelah kebijakan itu diterapkan, yang menjadi pertanyaan saya, Bang ya, setelah kebijakan itu diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Aceh,
Itu seperti apa keadaan masyarakat Aceh setelah menerima kebijakan itu gitu, dan apakah ada laporan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda yang menerangkan tentang ya kondisi masyarakat Aceh pasca diberikan kebijakan itu gitu Bang. Oke, terima kasih Mas Syahril. Pertanyaannya bagus ya, tapi juga sulit karena gini, saya belum membaca laporan-laporan pasca Snook sudah tidak di sana dan bagaimana masyarakat berjalan. Tapi sedikit-sedikit kita bisa tahu bahwa satu, orang Aceh belum berhenti melawan meskipun perlawanannya skala individu-individu gitu ya. Yang saya bilang tadi, perlawanan dadakan lah Aceh Murd itu yang orang-orang Belanda bilang, pembunuhan orang Aceh itu. Terus kemudian yang kedua, sekolah modern Belanda yang dibangun di sana itu nggak laku, dibilang itu sekolah kafir gitu. Jadi nggak seutuhnya orang Aceh itu menjadi percaya seperti yang dikhayalkan oleh Snook itu gitu. Meskipun mereka secara politik mungkin secara militer berkuasa, tapi nggak semuanya berjalan. Dan saya pikir pendapatnya James Siegel ya harus diakui juga gitu. Artinya pemisahan kategori Ule Balang segala macam, nanti kalau Ule Balang berkuasa mereka akan diikuti masyarakatnya, ya nggak juga gitu. Snook terlalu memakai paradigma tentang landlord atau penguasaan tanah di Eropa gitu. Jadi sejauh yang saya tahu tanda-tandanya cuma itu. Tapi sisanya pun saya rasa kita bisa paham bahwa pertama ulama masih berpengaruh di Aceh. Cuma mungkin dalam soal militer akhirnya dalam skala besar mereka takluk gitu ya. Tapi dalam skala kecil enggak. Ya seperti itu, artinya tidak sepenuhnya berhasil. Nah, cuma kalau detail laporan seperti apa saya belum pernah membaca gitu. Mungkin itu yang harus saya perbaiki juga sih. Jadi dari ya. Mohon maaf Bang, dari apa namanya disertasi tadi siapa? James Siegel. Itu kira-kira gitu. bisa saya dapat di mana ya? Mohon maaf ya. Googling aja kali Mas ya. Itu di disertasi di Cornell, judulnya The Rope of God. Sebetulnya dia ketika bahas tentang politik Snook cuma 10 halaman di awal sih gitu. Sisanya itu studi antropologinya Siegel di Aceh, di Cornell ya, Universitas Cornell. Itu Drop of God. Terus ya itu ketika membahas Snook sebetulnya tidak banyak juga, dia membahas sampai zaman Pusa dan segala macam gitu. Tapi layak untuk baca saya pikir. Gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, baik, silakan. Selanjutnya barangkali masih ada. Nampaknya tidak ada lagi Kang Beki. Oh iya, ada ini Mas Heru Nugroho ya, silakan. Izin Bang Begi. Silakan Pak. Pertanyaannya tadi sebenarnya sempat dibahas ketika paparan, cuman tampaknya menarik jika Bang Begi punya elaborasi lebih dalam hal ini, yaitu tentang apakah ada orientalis lain atau tokoh-tokoh akademis lain yang digunakan Belanda ketika masa-masa penjajahan dia di luar Snook yang sudah kita tahu, dan yang kedua, kenapa Snook yang muncul sebagai, ya kalau di Indonesia dia kayak tokoh sentra gitu dalam hal akademis yang jadi senjatanya kolonialis dalam penanganan penjajahan di Indonesia. Jadi dua pertanyaan itu, apakah digunakan atau ada para orientalis lain dalam beberapa kondisi yang juga digunakan Belanda, terus kenapa Snook yang muncul sebagai tokoh yang paling sentral ketika kita membincangkan orientalisme kolonialis. Begitu Bang. Oke, kalau di Aceh, setahu saya hanya Snook, yang lainnya cuma pejabat-pejabat lokal gitu ya. Artinya ya orang-orang birokrat lah gitu ya. Jadi makanya karya lain tidak ada yang bisa selevel dengan dia lah gitu. Tapi kalau di Hindia Belanda secara keseluruhan, sebetulnya udah ada orientalis yang mendahului Snook dalam arti lumayan intens nih dipakai. Misalnya kayak Karel Freddy Vol, dia dijadikan penasehat. Dia itu pemilik perkebunan di Priangan gitu ya. Tapi nasihat-nasihat tentang Islam, bahkan dia masuk Islam gitu. Tapi ya sama, nasihat-nasihatnya tentang politik. Dan gini, ketika sebelum tahun 1880-an, Belanda itu nggak terlalu punya kebijakan bagaimana mengatur politik Islam gitu. Tapi ketika timbul namanya
pemberontakan petani Banten di Cilegon itu tahun 1888, Belanda mulai ngeh nih, mereka menjadi shock gitu ya. Wah, ternyata Islam ini bisa segahar ini gitu. Mereka tuh meledak dan menakutkan kita gitu. Nah, makanya pada saat itu mereka mulai menyasar namanya tarekat-tarekat tuh, Naksabandia segala macam. Ini di negara tarekat, termasuk si Karl Friedrich Volk, dia bilang seluruh tarekat yang membawa ajaran jihad. Tapi ini dibantah sama Snuff Rugranya ini dia bilang jangan semua tarekat, nggak semua tarekat gitu, itu perdebatan. Ada juga Van der Berg yang banyak menulis soal kelompok Muslim dari Hadramaut ya, orang-orang Habaib lah katakan gitu. Van der Berg pun jadi sasaran kritik Snuff gitu. Dia bilang nih orang nggak kompeten, bacanya kurang, inilah intinya pandangan-pandangan itu nggak tepat gitu. Jadi secara akademik memang Snuff ini menonjol di antara yang lain. Pertama, dia memang benar studi, dia pernah ke Mekah gitu. Jadi reputasi itu dibangun perlahan-lahan dan secara apa ya, jempolan lah gitu ya. Nggak ada orang yang pernah ke Mekah selain Snuff kan, orientalis itu di Hindia Belanda gitu ya. Dan nggak ada yang menguasai sumber-sumber literatur utama, kitab-kitab para ulama, bisa bahasa Arab yang fasih selain dia gitu. Bahkan dia masuk Islam, meskipun Islamnya ya tadi kontroversial itu ya. Terus dan dia datang pada saat yang tepat. Kan tadi saya sampaikan kalau lihat timeline-nya itu, Juli itu pemberontakan petani, Oktober dia mengajukan diri kepada Menteri Jajahan gitu. Jadi benar-benar dia datang di saat yang tepat, memberikan nasihat yang sangat tepat. Di Aceh dia melakukan momen yang tepat juga gitu, ketika Belanda lagi habis-habisan dia datang ngasih nasihat segala macam, dia masih laporan yang komprehensif gitu. Jadi saya pikir disitulah Snuff membangun reputasinya menjadi orientalis yang sangat terkemuka, yang diakui, meskipun nggak semua suka sama dia. Banyak pejabat-pejabat yang akhirnya perang tulisan dengan dia, orientalis lain, tapi ya dia yang paling banyak dipakai, dan dia kan mendirikan kantor urusan pribumi itu ya, yang menjadi cikal bakal Kementerian Agama nantinya. Jadi benar-benar dia reputasinya tuh luar biasa lah di Hindia Belanda, makanya baik secara karya maupun ke lapangan, keilmiahan, terus di antara para akademisi sendiri, itu mungkin yang membuat dia menonjol. Saya pikir seperti itu. Oh ya, dan jaringan dengan para ulama. Dia kenal ulama-ulama yang ada di Mekah, karena kunjungannya ke Mekah. Dia bisa nyebut-nyebut nama, jadi bukan cuma orang Belanda yang percaya, tapi orang pribumi pun ketika dia bilang, saya kenal dengan ini itu, ya percayalah dengan reputasi dia, kira-kira seperti itu. Mungkin itu, Pak. Siap, terima kasih, Bang. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada? Kami silakan. Di kolom chat ada ya, satu. Afwan Bang, suaranya belum aktif. Suaranya belum dinyalain. Maaf. Jadi justru itulah pembahasan kita tentang hari ini, dan ketertarikan saya terhadap sebenarnya bagaimana mempelajari orientalis itu bekerja gitu ya. Karena mereka itu dipakai, dan pengetahuan itu dipakai untuk mendudukan Islam itu sendiri. Jadi pengetahuan tentang Islam dipakai untuk menaklukkan Islam itu sendiri, atau umat Islam lah gitu. Dan pandangan-pandangan Snuff harus kita akui banyak diwarisi oleh orang pada masa kini gitu kan, tentang bagaimana hukum Islam dianggap sebagai hukum abad pertengahan yang udah usang, tentang bagaimana doktrin jihad fisabilillah itu yang sebetulnya banyak dipakai untuk mengusir kolonialisme, tapi dianggap sebagai biang kerok gitu misalnya, atau tentang para ulama yang dipandang selalu negatif, ulama itu pengen kekuasaan, ulama itu haus dengan ambisi dan segala macam. Terus bagaimana Islam, wajah politik Islam itu harus dipisahkan dari masyarakat. Itu kedengaran nggak sampai sekarang banget gitu kan. Bukan orientalis lah, mungkin orang pakar-pakar dari barat, mau itu orang Indonesia sendiri atau bukan, itu kan banyak mengucapkan tentang wajah politik Islam gitu, dia bilang segala macam. Bagaimana itu harus dipisahkan dari masyarakat segala macam. Justru itu saya pikir orang menjadi alergi dengan politik Islam, orang alergi dengan syariat Islam, Islamofobia lah katakan seperti itu. Suka tidak suka itu direproduksi lagi ya, setelah mewarisi tanpa disadari mungkin pemikiran-pemikiran orientalis semacam ini, pembagian antara masyarakat antara ulama dengan adat, atau dengan santri dengan abangan, ya kan, seperti dilakukan Gritz, atau beberapa tahun sebelumnya bahkan Raffles juga seperti itu kurang lebih pandangannya gitu. Itu kan diakui dan terjadi di masyarakat kita, gimana ilmuwan akademisi akhirnya mewarisi pandangan-pandangan seperti itu. Mungkin mereka nggak sadar, mereka nggak baca Snuff misalnya.
atau mereka nggak baca Raffles misal. Tapi ya itu yang terjadi dan itu yang diberikan kepada masyarakat kita pada saat ini. Nah, itulah yang menjadi menarik bagaimana kiprah Snook itu sendiri. Ya mau nggak mau pelajarilah bagaimana orientalis berpikir gitu. Kalau kita nonton film Godfather kan dekatlah dengan temanmu gitu kan, tapi lebih dekat lagi dengan musuhmu, kira-kira seperti itulah. Gimana kita bisa mempelajari bukan cuma tentang tokoh-tokoh Islam, pemikirannya, tapi juga tokoh orientalis lah gitu. Apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka tuangkan dalam kebijakan-kebijakan mengurus negara waktu itu, negara kolonial seperti itu. Saya pikir nggak banyak berubah ya, termasuk tren Islamofobia gitu kan. Bagaimana Islamofobia sekarang marak gitu. Kalau kita baca buku misalnya ada dari Turki riset gitu ya, buku kumpulan tulisan Islamophobia in Muslim Majority Societies, itu tuh akarnya orientalis gitu loh, dari penjajahan gimana itu dituangkan kepada elit-elit modern di sekolah-sekolah modern, sekolah-sekolah barat. Nah, itu tuh terus berjalan. Tapi memang sayangnya belum ada studi di Indonesia, studi kasusnya tentang bagaimana itu terjadi sampai akar Islamofobia di Indonesia. Kalau di Malaysia, di Mesir itu ada gitu ya. Seperti itu sih. Itu mungkin. Terima kasih. Saya rasa tidak ada lagi ya. Oke, siap. Kawan-kawan. Baik, sebelum kita akhiri, silakan Kang Begi untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Oke, makasih Kang Fahri. Jadi kurang lebih ya seperti saya bilang tadi, Snook itu karyanya banyak. Bahkan seorang penulis barat bilang nggak mungkin kita menulis biografi utuh Snook karena karyanya banyak. Dia aja nulis 15 bahasa, dan benar, mungkin nggak semua tulisan dia itu terbit dan diterjemahkan gitu ya. Tapi setidaknya bukan berarti kita nggak bisa mempelajari juga bagaimana kurang lebih gambaran umumnya pemikiran dia gitu. Dari karyanya itu kan nggak bisa dipungkiri, kayak Orang Aceh atau nasihat-nasihat itu memberikan gambaran yang udah kelihatan lah bangunannya seperti apa gitu. Dan disitulah pentingnya pengetahuan kita akan pengetahuan orang lain gitu. Gimana pengetahuan itu bisa bergandengan tangan dengan penjajahan dan diterapkan, justru pengetahuan Islam yang diterapkan kepada masyarakat Islam itu sendiri, bukan untuk memberdayakan masyarakat Muslimnya, tapi untuk menaklukkannya gitu. Saya pikir concern ke sana itu perlu digalakkan lagi, perlu banyak teman-teman yang terjun ke sana mempelajari bagaimana pemikiran orientalis, akarnya seperti apa. Kemudian jangan lupa, ketika Islam itu selalu dibilang wajah politik Islam ini terlalu banyak main politik. Orang-orang akademisi, orang-orang orientalis itu juga mereka bermain politik, bahkan lebih jahat lagi gitu, untuk kolonialisme seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tulisan tentang Perang Aceh bisa dicari di jejakislam.net, itu perkenalan bagaimana Perang Aceh dimulai. Walaupun saya minta maaf karena tulisan Snook ini akhirnya nggak sampai kekejar gitu ya. Saya harus mulai nulis lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa diupload di jejakislam.net. Saya pikir itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Begi Rizkiansyah atas segala paparannya yang begitu jelas, juga kepada teman-teman yang berkenan hadir di malam hari ini menyaksikan diskusi kita mengenai Snook Hurufnya ya. Nah, baik, sekian dari kami. Sebelum ditutup, kami juga ingin menyampaikan barangkali ada dari teman-teman ingin lebih jauh mengenal jejak Islam untuk bangsa, atau bahkan ingin menyumbangkan tulisannya untuk dimuat di jejakislam.net, nanti bisa kontak admin di sosial media kami untuk selanjutnya diarahkan kepada proses tersebut. Sekian dari kami, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas segala perhatiannya. Juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahri Nurzaman, perwakilan dari IJIB, mohon undur diri. Sampai jumpa di acara kita di waktu yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.